Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Jadi gini, mengapa video ini kita buat? Kita sebagai orang awam menemukan sumber atau narasumber dari kasus yang selama ini terjadi, pandemi virus corona ini, ya kan, yang kian merajalela, yang kian menghantui rakyat Indonesia lah. Nah, di sini saya mempunyai narasumber yang cukup mengagetkan juga sih menurut saya, ya kan, karena ini penyembuhan ini tanpa non medis gitu, maksudnya tanpa pengobatan medis ya. Makanya kita mau tanya-tanya kepada narasumber ini gimana cara penyembuhannya. Nah, oke, kita serahin sama yang narasumbernya ini yuk. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Ian, saya dari Bekasi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih solusi bagaimana caranya mengatasi virus corona ini melalui penanganan non medis. Karena Allah sudah berjanji setiap penyakit itu pasti ada pelantara penyembuhnya. Itu janji Allah. Tergantung sekarang kita menyikapinya seperti apa. Ya kalau kita menyikapinya pakai logika terus mah ya semua tertuju ke medis. Tapi tolong kalau bisa kita tambah pakai kita bako ataupun hati nurani yang ada pada diri kita masing-masing, supaya kita tahu bahwa pengasih penyayang Allah itu lebih dari segala-galanya. Mungkin sementara itu aja. Silahkan kepada teman saya, saudara saya yang mau mempertanyakan segala sesuatunya, silakan. Ya begini ya, Kak. Kita mau nanya nih, yang sekarang lagi rame ini, apa sih pandangan Akang, saya panggil Akang ya, Kang Ian ini, asal muasal virus ini gitu, apa benar dari lab kayak bocor kah, atau dari ibaratnya ya apalah, atau dari jin lah atau apa gitu. Menurut pandangan Akang sendiri gimana? Ya, jadi kalau menurut pandangan Akang pribadi, yang disebut penyakit itu, ini pandangannya secara hakikat ya. Kita secara hakikat, karena saya bukan orang medis. Kalau secara hakikat, virus corona ataupun virus apapun yang ada di muka bumi ini, kita garis bawahi itu semuanya ciptaan Allah. Ya. Sekalipun menurut para ahli medis ini sangat menakutkan. Betul, memang ini salah satu sababiah virus yang mematikan dan mendunia. Nah, yang jelas penyakit ini datang, jujur kalau saya pribadi menyikapinya, alam udah murka. Karena kenapa? Banyak dari kita yang tidak yakin dan tidak percaya dengan kebesaran Allah. Tuhannya hanya dengan kekuasaan, hanya dengan harta Tuhannya. Allahnya ditinggalin. Itu sih yang kayaknya ini luar biasa lah untuk di 2020 ini. Oh, jadi masyarakat kita ini ternyata patokannya bukan keimanan lagi ya, jadi udah duniawi lah yang pandangannya itu.
Jadi mungkin itu ya asal muasal virus ini ada gitu ya kan. Nah, pertanyaan kedua nih Kang, saya mau nanya, terus bagaimana kita menyikapinya gitu dengan adanya virus ini gitu? Jadi ini versi kita orang awam, orang bodoh. Karena Akang sendiri tidak merasa bisa dan bukan ustadz ataupun kiai. Tetapi mungkin mudah-mudahan statement ini bisa sedikit banyaknya membukakan hati nurani saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kembali dengan pertanyaan tadi, seperti apa kita harus menyikapi penyakit virus corona ini? Menurut Akang begini, satu, kita jangan terlalu panik ataupun mempunyai sugesti ketakutan yang luar biasa tinggi. Tapi dengan catatan, waspada perlu, hati-hati perlu. Ya, tapi nggak usah berlebihan. Karena kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Justru akan merugikan diri kita sendiri. Akan kasih contoh. Kamu nih sehat nih. Tiba-tiba mendengar berita ada penyakit yang begitu mematikan. Karena direspon oleh sugesti ketakutan yang luar biasa tinggi, tingkat ketakutannya tadi, otomatis kan badan jadi drop, darah jadi naik, kurang tidur. Nah, di situ makanya kekebalan tubuh kita menjadi menurun karena tingkat sugesti kita terlalu tinggi, artinya ketakutan kita loh. Nah, itu yang harus kita jaga. Waspada perlu, hati-hati wajib, tetapi jangan melebihi kapasitas kita. Kita harus yakin dengan Allah. Artinya justru untuk menyikapinya ini harus dilawan dengan satu, yakin dan percaya dengan Allah. Segala sesuatu pasti ada solusi, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Dua, upaya. Artinya baik upaya secara medis ataupun upaya secara non medis. Karena Allah menciptakan dalam pengobatan pun ada dua yang kita ketahui. Yang satu ada yang langsung, yang keduanya ada yang melalui, yaitu orang-orang intelek yang melalui para medis. Yang langsungnya mungkin salah satunya orang paranormal yang keanugerahan secara doa dan hakikat dari Allah. Itu kalau menurut kita secara menyikapinya, ya. Oh, jadi kita menyikapi jangan terlalu berlebihan lah. Boleh waspada tapi jangan berlebihan. Betul. Seperti yang kemarin ini ya kan, kayak sholat Jumat di ini. Ya sebenarnya sih itu emang keputusan MUI, cuman kan ada mungkin bisa di steril lagi lah, kayak misalnya masjid-masjidnya atau gimana, dengan orang keyakinan pengen sholat Jumat ya, seperti itu mungkin. Nah, yang ketiga nih saya mulai masuk ke pertanyaan gimana caranya nih dengan metode non medis ini nih. Nah, saya masih bingung kan, kebanyakan sekarang pakai, orang percayanya pakai medis lah, dokteran segala macam kan. Nah, ini saya mau masuk ke yang non medis ini nih, gimana nih cara penyembuhannya lah ibaratnya. Apa kita yakin gitu dengan cara penyembuhan non medis ini? Coba Kang, bisa dijelasin ya? Baik. Kalau menurut jejak rekam ataupun keyakinan saya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, cara penanganan pun yakin sama, semua ada syariatnya. Mungkin beda. Kalau di kami itu medianya cukup air putih. Kalau di medis kan harus ya lumayan lah gitu kan, harus ya tetek bengek lah mungkin gitu kan.
Nah, cara penanganan di kami sangat simpel. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada saudara-saudara kita yang mendengar atau menonton video ini dan terketuk hatinya untuk mencoba pengobatan dari kami, insya Allah dengan Rahman Rahim yang kuasa, saya yakin sembuh. Kita hanya memerlukan waktu 2 minggu paling lama. Itu pun medianya nggak ribet. Air putih. Ya air putih tersebut ya pasti berisi doa lah. Yang jelas itu. Jadi mungkin ya saya rasa sih lebih simpel gitu lah. Makanya kan nggak ada salahnya kalau toh ada saudara kita yang terjangkit gejala-gejala corona. Kami siap bantu siapapun dimanapun. Kami siap bantu. Jangan takut. Dan kami pun tidak akan apa ya istilahnya. Kami siap mati seandainya pasien tersebut menularkan wabah virus itu terhadap kami. Kami tidak akan menuntut siapapun. Itu prinsip kami. Dan itu komitmen kami. Kami berani mengunggah video ini karena kami mempunyai jejak rekam. Pengobatan diabetes, pengobatan kelenjar getah bening, terus kanker payudara, darah tinggi, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan Rahman Rahim Allah, ternyata mereka sekarang bisa normal, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin lah di mata Allah. Yang penting intinya kita yakin, yakin dan yakin. Itu aja. Oh segitu yakinnya dengan metode ini Kang. Maksudnya kan sebagian orang bahkan mungkin ya kalau misalnya di ruang lingkup kaum muslimin ada yang percayalah dengan metode ini. Nah mungkin ada yang belum yakin gitu mah di kalangan yang anti tahayul lah ya dengan metode ini ya kan. Bagaimana menyikapinya nih kalau misalnya dengan non muslim atau yang anti tahayul lah ibaratnya, Anda meyakinkan dengan metode ini bisa sembuh gitu dari pandemi virus corona ini gitu. Seberapa yakin? Apa udah ada contohnya gitu? Apa udah ada yang sembuh nih udah ada penyembuhan dari virus ini dengan cara metode ini gitu? Baik. Makanya saya kan udah bilang, kalau kita selalu berbicara ainul yakin, katanya tidak mau mencoba pengobatan dari sini, mungkin kan kita tidak mempunyai keyakinan karena belum dicoba. Makanya kita siap seandainya ada saudara kita yang terjangkit virus corona, dan untuk membuktikan bahwa Allah itu menurunkan anugerah itu ke siapapun. Yang penting dia yakin dan bisa dengan metode di sini. Saudara-saudara kita yang terjangkit corona tadi sembuh dan normal kembali. Saya sangat yakin. Karena kenapa? Allah itu Maha segala-galanya. Ya, jadi tidak ada keraguan dalam hati saya pribadi ataupun rekan-rekan saya yang belajar bareng bahwa penyakit ini dengan metode seperti ini tidak sembuh. Justru saya sangat yakin. Tinggal sekarang saudara-saudaraku ada enggak yang mau mencoba kemari. Simpel kok, simpel. Tinggal keyakinan kita aja dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Oke. Kalau masalah dalam metode ini bisa disembuhkan, ya mungkin ada yang mencoba lah, insya Allah. Bahkan saya dengar juga udah ada yang macam-macam lah cara metodenya, ada yang cara ruqyah lah, itu kan metodenya masing-masing lah. Nah kalau dalam metode Akang ini nih kira-kira dalam jangka berapa lama gitu penyembuhannya, misalnya dari terjangkitnya si A terjangkit positif lah virus corona ini. Nah, penanganannya dalam jangka berapa lama gitu?
Jadi begini, kalau untuk waktu yang kami perlukan itu kan yang kita pelajari di televisi, wabah virus corona itu kan terbagi tiga kriteria. Ya mungkin yang parah, sedang, atau baru gejala, ya kan seperti itu. Ya kalau yang untuk nomor satunya yang termasuk kategori parah, ya insya Allah kita memerlukan waktu paling lama 1 bulan. 1 bulan. Untuk kategori yang sedang 2 minggu lah. Yang baru gejala kami minta waktu 1 minggu. Tapi dengan catatan itu dalam pengawasan kami. Jangan artiannya begini, berobat tapi tidak kami awasi. Nah kami gak mau seperti itu. Harus full pengawasan kami selama beberapa minggu ke depan. Ya. Jadi kami pun tidak menyalahkan ataupun mengkomplain, komen dengan saudara-saudara kita yang lain yang punya keahlian lain di bidang ini, ataupun melalui jamu-jamu ataupun apapun itu, ya silahkan. Karena yang kita pelajari dalam pengobatan itu jodoh-jodohan loh, jangan salah. Kita berobat ke Amerika pun ataupun kemana lah, Singapura, kalau nggak ada jodohnya tetap aja nggak bakalan sembuh. Tapi kalau jodohnya ada di Indonesia, ya yakin sembuh. Itu loh. Jadi itu tolong dicatat gitu. Jodoh-jodohan. Jadi tidak mempunyai asumsi harus keluar negeri itu bisa sembuh, enggak. Izin Allah kadang-kadang sangat mudah, sangat simpel, sangat ringan. Ketika Allah berkehendak mentakdirkan ataupun mengkodratkan seseorang harus berobat di daerahnya, ya pasti sembuh. Kita nih contoh nih udah berkeliling nih ke Amerika, kemana, ke Singapura, ngobatin penyakit kelenjar getah bening contoh dah. Ataupun yang ini tetangga yang saya obatin diabetes, udah bertahun-tahun dia mengkonsumsi obat, ya kan, ternyata nggak kurang signifikan hasilnya lah gitu. Ya kan, jadi sudah lari ke kita, ya alhamdulillah turun dari 500 apa tuh kadar apanya tuh, kalau diabetes kadar apanya tuh kadar gula. Ini sekarang alhamdulillah sudah di angka 180. Ini orangnya ada dekat kok. Ya, gitu. Jadi bukan kita menjelekkan ataupun mendiskriminasi orang-orang yang intelektual, enggak. Mungkin kan di situ kita kan tadi dibilang jodoh-jodohan. Jodoh ini ke siapa nih Allah menjodohkan? Apa ke para medis atau ke orang biasa yang melalui doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi nggak perlu bingung. Tinggal kita lihat seperti apa gitu kami cara pengobatan. Yang jelas kami simpel itu aja. Nggak ribet. Insya Allah intinya yakin dengan Allah. Itu aja. Ya. Jadi tetap ya kita harus keyakinan itu harus dijaga, keimanan lah jatuhnya, keimanan kita. Terus bagaimana nih kita, ini mungkin terakhir ya, bagaimana kita menyikapinya gitu, dengan adanya sebagai orang awam nih, bagaimana kita menyikapinya dengan adanya pandemi virus yang mematikan ini gitu. Apa kita biasa aja gitu, apa kita harus panik juga, apa kita harus pegang teguh gitu sama keyakinan ini gitu. Baik. Jadi begini, kalau menurut kami ya kan, tadi sudah dibilang di depan, kita enggak terlalu panik yang berlebihan, tidak perlu mempunyai sugesti ketakutan yang sangat berlebihan, ya. Gitu. Standar aja, waspada perlu, hati-hati perlu. Yang jelas tugas kita sekarang, apalagi kita dari orang muslim, yang terpenting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena kenapa? Kita pasti tahulah penyakit itu ciptaan siapa kan? Yeah. Ciptaan Allah. Yeah. Nah kita kembali memohon kepadanya. Bagaimana ini caranya virus corona
yang ada sekarang di Indonesia cepat kembali kepadanya lagi. Artinya kembali ke asalnya tadi. Ya hanya dengan apa? Ya hanya dengan doa memohon. Ya kan? Dengan keimanan dan ketakwaan kita. Itu aja. Sekarang nih, sekalipun masjid-masjid ini kita nggak boleh lah untuk saat ini mungkin kan berjamaah untuk sholat Jumat ataupun sholat-sholat tarawih lainnya, nggak masalah. Yang penting ketika di rumah kita perbanyak ibadah yang sebetul-betulnya kepada Allah. Kita mohon dengan doa yang sebetul-betulnya kepada Allah. Memohon gimana caranya wabah virus corona ini cepat berakhir di Indonesia khususnya, umumnya di dunia. Dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja cara. Di mata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dengan hitungan hari bisa sirna, tapi dengan catatan dengan orang-orang yang iman dan takwa lah itu bisa sirna. Dan mungkin itulah yang sementara mungkin ya yang tahu, yang kita tahu berbagai wawasan ataupun pengalaman hidup, ya kan? Kita di sini orang awam, orang biasa, bukan siapa-siapa. Katakan orang miskin, tetapi kami mempunyai tekad dan mempunyai niat yang tulus membantu pemerintah dan saudara-saudara kita seandainya mau mencoba nih pengobatan di kami seperti apa. Insya Allah mungkin lebih simpel, lebih cepat dan lebih akurat. Dengan catatan intinya yakin kepada Allah, itu aja. Ya mungkin intinya kita harus mempertebal iman kita, ya kan. Satu, metode ini mungkin kita memperdalam dalam situasi kita harus lillahi ta'ala. Jangan terlalu kita berpikir negatif atau apa gitu, ya kan. Kalau juntrung ke duniawi banget gitu. Jadi berpeganglah pada keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala, dan juga dibantu dengan metode yang seperti ini. Mungkin seperti ini yang insya Allah Kang Ian ini bisa mengatasinya gitu. Kan ada yang melalui jalur-jalur khusus yang insya Allah dengan ketakwaan dan doa-doa yang beliau punya, insya Allah lah dibantu. Jadi jalurnya jalur langsung ke pada keimanan lah. Ya mudah-mudahan sih video ini bisa didengar oleh kalangan-kalangan atas seperti Pak Jokowi atau segala macam lah. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengademkan lah atau dengan kepanikan ini gitu yang ada sekarang ini. Ya mungkin itu aja dari kita ya. Ya mudah-mudahan aja, coba aja yang ibaratnya daripada kita berangsur-angsur seperti ini, ya kita apa salahnya sih mencoba dengan metode ini, ya kan. Mudah-mudahan metode ini bisa menyembuhkan Indonesia yang harusnya sehat, Indonesia yang seharusnya indah gitu. Amin. Ya kan. Amin. Dengan terhindar dari kepanikan ini loh. Ya udah. Mungkin itu aja dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.